Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zita Ayasa Prastiani dari kelas D3 ISI 4404 Fakultas Ilmu Terapan Telkom University. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah arsitektur dan jaringan komputer, materi motherboard. Pengertian motherboard. Motherboard merupakan sejenis PCB atau printed circuit board yang merupakan papan elektronik standar yang biasa digunakan dalam sistem elektronika. Motherboard terdiri dari berbagai macam soket dan juga slot seperti slot SATA, PCI, soket LAN, dan berbagai macam lagi jenis soket lainnya. Jenis-jenis motherboard. Yang pertama adalah motherboard AT. Motherboard ini merupakan jenis motherboard klasik yang sudah tidak digunakan lagi saat ini. Yang kedua ada motherboard ATX. Saat ini merupakan salah satu jenis motherboard standar yang banyak digunakan pada komputer di dunia. Yang ketiga ada motherboard BTX. Motherboard jenis BTX ini menawarkan keseimbangan dalam penggunaan sebuah sistem komputer. Yang keempat ada motherboard ITX. Motherboard jenis ITX atau yang dikenal dengan kepanjangannya Information Technology Extended ini memiliki ukuran yang jauh lebih kecil. Motherboard ATX. Jadi sini saya akan lebih memfokuskan ke motherboard ATX. ATX merupakan kependekan dari Advanced Technology Extended. Motherboard ATX ini merupakan pengembangan dari jenis motherboard sebelumnya, yaitu AT atau AT Baby yang memiliki banyak kekurangan. Motherboard ATX saat ini merupakan salah satu jenis motherboard standar yang banyak digunakan pada komputer di dunia. Fungsi motherboard ATX. Motherboard ATX banyak digunakan oleh komputer berat sehingga cocok bagi feature overclocknya yang sangat lengkap, mulai dari mengoverclock prosesor, RAM, dan GPU. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan feature dual GPU dengan sebutan SLI pada NVIDIA atau Crossfire pada AMD, sehingga bisa memaksimalkan performa garis grafis dalam gaming maupun rendering dengan memanfaatkan quad-core atau stream processor. Atau bagi yang suka menambang Bitcoin atau miner, bisa memanfaatkan banyaknya slot PCI atau di tandem VGA card untuk setiap slot ekspansi yang tersedia. Motherboard tipe ini juga cocok digunakan untuk workstation macam server atau untuk desain grafis karena mempunyai slot RAM yang tergolong banyak. Untuk desain grafis karena mempunyai slot RAM yang tergolong banyak, sehingga akan mempercepat waktu dalam proses mengolah data dan aktivitas merender. Ukuran dan kelengkapan motherboard ATX. Dari segi ukuran motherboard ATX mempunyai dimensi panjang dan lebar antara 305 mm dan 244 mm. Sehingga motherboard dengan tipe ini hanya cocok disandingkan dengan casing berukuran besar atau full tower karena bentuknya yang terbilang besar, sehingga VGA card dengan ukuran besar pun masih sangat muat. Kelengkapan. Motherboard ATX mempunyai slot memori dan PCIe lebih banyak jika dibandingkan dengan kedua tipe lainnya. Maksimal slot di memori yang tersedia bisa terdiri dari 2 sampai 4 slot, bahkan lebih malah khusus untuk seri workstation bisa mencapai 8 slot DIMM. Market Chessier juga menyebutkan bahwa motherboard ATX mempunyai maksimal 6 slot PCI yang terdiri dari 3 buah slot PCI X16, 3 buah slot PCI X1, bisa lebih banyak maupun lebih sedikit tergantung vendor. USB slot yang banyak serta slot yang LAN yang sudah mendukung fitur killer LAN untuk sebagian seri. Kelebihan dan kekurangan motherboard ATX. Kelebihannya pertama ada muat berbagai macam ukuran kartu grafis, banyaknya slot PCIe dan RAM, adanya fitur overclock yang paling lengkap, pilihan terbaik untuk gaming berat, server dan desain grafis berat, cocok digunakan untuk mini, peluang upgrade lebih luas atau dari segi memaksimalkan slot RAM. Kekurangannya yaitu berukuran besar, tidak muat di casing dengan ukuran sedang,
dan harga relatif lebih mahal. Berikut adalah referensi website yang dari saya ambil dari presentasi di atas. Terima kasih perhatiannya. Sekian presentasi dari saya tentang mengenai motherboard ATX. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.